Legenda Namboro Saroding, penghuni Tao Palipi. Alkisah teman. Suatu hari menjelang siang, Namboro Boru Saroding pergi ke Danau Toba untuk mandi, sekaligus mencuci pakaian. Tepatnya di tepi danau tempat tinggal orang tuanya yang terletak di antara Palipi, Mogang, atau Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, yang bersebelahan dengan Rasangbosi dan Dolo Martahan. Iya teman, Boru Saroding terkenal dengan kecantikannya. Konon pada zaman itu, Boru Saroding diklaim sebagai putri tercantik dari seluruh putri atau Boru Pandiangan. Karena kecantikannya, banyak pemuda yang datang dari kampung lain bahkan dari seberang Danau Toba untuk merayunya atau menandanginya. Akan tetapi tak seorang pun yang mampu menaklukkan hatinya, baik yang kaya maupun yang tampan. Pemuda yang datang pulang tanpa hasil. Namun pemuda-pemuda tersebut juga tidak merasa sakit hati, karena Boru Saroding menyambut mereka dengan sopan dan ramah. Boru Saroding yang dikenal pendiam, sopan, taat akan orang tua dan baik hati terhadap teman-temannya, pandai membuat ulos Batak. Dia sangat ulet dalam pekerjaannya. Ya, keuletannya ini membuat orang tuanya cukup heran teman, sekaligus bangga terhadap putrinya. Boru Saroding yang dalam adat Batak mempunyai sifat dan sikap yang sangat baik. Ya, merupakan calon menantu idaman yang sangat dicari oleh putra raja. Ketika Boru Saroding sedang mandi dan membilas rambutnya yang panjang dan indah di tepi Danau Toba, sebuah sampan yang ditumpangi seorang pemuda tampan dan berwibawa yang berdiri di atas sampan datang menghampiri Boru Saroding. Melihat pemuda yang mengenakan ulos Batak dan melihat tampangnya, Boru Saroding berpikir bahwa pemuda tersebut bukanlah seorang nelayan biasa seperti yang sering dilihat di sekitar pantai Danau Toba. Ketika pemuda bersampan tersebut semakin dekat ke tempat di mana Boru Saroding berkeramas curug purut atau anggir dalam bahasa Batak, hati Boru Saroding berdebar dan bertanya-tanya dalam hati, siapakah pemuda ini? Seraya bergegas dengan cepat, membersihkan rambutnya karena merasa malu dipandangi seorang pemuda ketika ia sedang mandi. Dengan bergegas, Boru Saroding pun selesai mandi dan beranjak dari pantai menuju kediaman orang tuanya. Akan tetapi teman, ketika Boru Saroding hendak melangkah, sang pemuda pun berkata kepada Boru Saroding, "Putri Raja, kenapa bergegas-gegas pulang?" tanya pemuda tersebut kepada Boru Saroding. Seketika langkah Boru Saroding pun terhenti karena terkejut dan seraya melirik ke arah pemuda yang memanggilnya. Pemuda ini tampan dan berwibawa ya, penilaian Boru Saroding dalam hatinya. Kebetulan masih banyak pekerjaan yang saya harus selesaikan di rumah kami, dalih Boru Saroding kepada pemuda tersebut. Si pemuda tampan dan berwibawa tersebut pun menghampiri Boru Saroding seraya memperkenalkan diri. Tempat asalnya dari Rasangbosi atau Desa Sabulan, Kecamatan Sitio-Tio, yang disebut Ulu Darat kepada Boru Saroding. Dengan hormat sang pemuda itu pun menyampaikan maksud dan tujuannya, sekaligus berniat agar Boru Saroding mau memperkenalkan pemuda tersebut kepada kedua orang tua Boru Saroding. Karena dari awal Boru Saroding melihat pemuda tersebut sudah terkesan dengan ketampanan dan kewibawaan sang pemuda, maka Saroding pun merasa senang dan menyetujui permohonan sang pemuda. Mereka pun bergegas berjalan bersama menuju rumah Boru Saroding. Ketika Boru Saroding dan pemuda tersebut tiba di rumahnya, seketika orang tua dan saudara-saudarinya merasa kagum akan tampang dan cara bicara sang pemuda yang datang bersama Boru Saroding.
Mereka serasa disulap melihat sang pemuda tersebut yang tampan dan berbadan kekar. Singkat cerita teman, sang pemuda tersebut pun menyampaikan niat baik hatinya kepada kedua orang tua dan saudara-saudari Boru Saroding bahwa ia ingin mempersunting Boru Saroding sebagai istrinya. Guru Solandason atau ayah dari Boru Saroding meminta tanggapan dari putrinya Boru Saroding. Apakah putrinya Boru Saroding menyukai pemuda tersebut? Boru Saroding pun menyatakan bahwa ia suka dan mau menjadi istri pemuda tersebut. Tak lama kemudian, Guru Solandason memberitahukan kepada sanak saudaranya, dan selanjutnya pemuda tersebut dan Boru Saroding pun mendapat restu dari kedua orang tua Boru Saroding. Kemudian upacara adat pernikahan pun segera dilaksanakan di tempat tinggal Boru Saroding. Setelah acara adat selesai teman, mereka diberangkatkan menuju tempat di mana suami Boru Saroding tinggal. Mereka pun naik sampan menuju Rasang Bosi. Akan tetapi Boru Saroding sangat terkejut dikarenakan mereka begitu cepat sampai di sana. Boru Saroding pun semakin heran karena suaminya menceritakan tempat tinggalnya di atas gunung di tengah hutan, Tombak Ulu darat. Namun Boru Saroding tidak terlalu khawatir teman, karena ketika mereka berjalan melewati jurang yang dalam dan terjal, ditambah hutan yang begitu liar, sang suami menuntun langkahnya, memegang tangan Boru Saroding, sehingga Boru Saroding tak sedikit pun merasa lelah. Bahkan suaminya terlihat kuat tanpa keringat melewati daerah yang cukup melelahkan untuk dilalui. Tidak berapa lama kemudian, Boru Saroding dan suaminya tiba di rumah. Mereka istirahat hingga tertidur pulas. Sampai keesokan harinya ketika menjelang pagi, Boru Saroding pun terbangun. Namun Boru Saroding tidak melihat suaminya. Kemudian ketika Boru Saroding hendak melihat suaminya ke depan rumah, Boru Saroding pun tersentak karena terkejut. Dia melihat